Selamat datang para pendengar, dimanapun Anda berada. Inilah Sira Podcast yang menyajikan cerita dari bintang tamu hari ini. Selamat menyaksikan. Hai Tons, balik lagi sekarang di Sira Podcast. Jadi di siang hari yang sangat cerah ini, kali ini kita udah kedatangan salah satu bintang tamu lagi, yang dimana beliau adalah salah satu finalis dari MasterChef Indonesia Season 6. Itu 10 besarnya MasterChef Indonesia Season 6. Nah teman-teman pasti udah tahu ya, udah banyak yang tahu karena kemarin-kemarin juga videonya sempat viral banget yang bersama Chef Juna. Dan juga viral banget ketika beliau seorang master chef, dan tidak ada yang tahu bahwa beliau menjadi master chef itu sudah menjadi juga seorang chef eksekutif. Nah, banyak pro kontra yang muncul di sana. Jadi, tanpa basa-basi kita akan bongkar-bongkar semuanya di sini di Sira Podcast. Pastinya bersama beli Putu Wahyu Saputra. Om Swastiastu ya. Swastiastu Putu. Ini bongkar-bongkar kayak ada lagu ya, bongkar. Jadi kita main robot-robot aja sih. Main robot-robot. Tapi kalau dimintain haki kita kena. Tapi gak konteksnya. Oke, beli Putu. So thank you banget sudah mau hadir sekarang di Sira Podcast. Jadi kali ini kita pertama kali nih ngundang chef. Biasanya kemarin-kemarin kan nih Tons kita ngundangnya musisi. Habis itu selebgram. Ya beli Putu bisa dibilang selebgram sih sekarang ya. Endorsementnya udah banyak sekarang. Aku paling gak suka dibilang selebgram loh. Gini, oke. Budayawan. Bukan. Bukan. Influencer aja lebih enak. Influencer, ya. oh iya. Kalau dibilang selebgram kenapa ya? Kalau aku selebgram ngedeng bawah ya? Masih di bawah nggak? Enggak. Oh, enggak. Ngedengang itu loh, iya. langsung viral, langsung naik gitu. Kan kayak disamain gitu loh. Bukan aku ya, si Dode juga nggak suka dibilang selebgram ya. Baru enggak ya? Ngedengin. Ya. Nanti dikasih aja contoh-contoh videonya ya yang Oke, beli Putu, apa kabar nih? Astonggara becik ya, baik-baik aja. Oke. Kesibukan apa nih? Aktivitas hari-hari. Kesibukan sekarang masih fokus karena pandemi ya. Jadi sebelum pandemi, sebelumnya UMKM apa? PPKM kembali ya. Sebenarnya udah mulai lagi ada job-job kayak konsultan, ya event-event sudah bakal mulai berdatangan. Karena pandemi lagi, tidak ada izin keramaian dan lain-lain, terpaksa banting setir lagi, kita buka usaha lagi. Tapi ini sekarang usaha udah menetap lagi ya, untuk selamanya. Tapi kita mulai dari online dulu. Oke, berarti udah ada usaha online ya? Udah ada. Tapi sebelumnya kan udah punya juga beli Putu? Udah ada, sebelumnya udah ada karena kasusnya sama juga gara-gara seperti itu ya. Jadi bukan rahasia umum lagi ya. Ya bukan rahasia umum. Kita tutup dulu lah ya. Aku gimana ngeliatnya ke sana ya? Ya. Kesini boleh. Aku jadi tutup dulu sementara karena waktu itu kebijakannya sungguh-sungguh mencekek banget ya. Mencekek. Apalagi yang sekarang ya. Aduh, seperti apa dia bilang ya? Apa namanya? Tanpa solusi ya. Iya, benar tanpa banget. solusi banget. Aduh, benar-benar mencekek dan nggak bisa berkutik. Kalau orang-orang di luar sana banyak yang bilang PPKM darurat, UMKM melarat. Benar. Sekarang tuh banyak tuh, kemarin aku baca di Sira Bali Info juga tuh. Apa namanya? PPKM tuh kepanjangannya apa gitu kemarin. Oh, iya. Ada tuh yang baru tuh, yang kemarin aku lihat isi jadiannya kapan gitu. Jadi banyak, jadi munculnya PPKM ini juga muncul banyak netizen kreatif sebenarnya. Saya kira banyak masalah. Keren banget. Tapi di balik semua itu beli Putu, mau nggak mau ya kita sekarang ya tetap harus ngikutin aturan apapun yang terjadi ya. Ya udah, kitanya aja yang sekarang berarti harus lebih berkreativitas sih beli Putu. Jadi kemarin kita juga di Sira Bali kan kemarin sempat tanya-tanya beberapa teman-teman UMKM beli Putu. It's good banget lihat di mereka yang awalnya mereka hanya buka malam misalnya. Mereka sekarang beralih ke buka siang, jalani take away, promo take away dan segala macam. Ya kita lihat sebenarnya UMKM kita dewasa benar. Dewasa banget walaupun mereka orang-orang sakit hati ya. Tapi setidaknya dari sifat dewasa mereka, semoga pemerintah bisa paham ya. Benar ya. Dan lebih sedikit bisa aware dengan kondisi sekarang ya. Benar. Oke, di balik semua itu kita undang Kak Putu ke sini, beli Putu ke sini. Jadi kita pengen tahu banget nih. Jadi kemarin kan banyak banget yang justru dalam artian ya,
Kalau kita lihat justru media yang lebih banyak membesarkan momen seorang Putu di MasterChef dibanding kita lihat dari appreciate yang muncul di ya pemerintahan Pulau Bali ya sendiri kita lihat ya. Nah, Beli Putu kalau boleh tahu nih, kemarin ketika live kita juga udah sempat bincang-bincang ya Beli Putu ya. Itu kan kemarin Beli Putu audisi dari Bali. MasterChef-nya. Oke, audisi daerahnya Bali. Audisi daerah Bali itu berapa? Itu 200 orang. 200 orang. Peserta yang daftar 2000. Yang lolos cuma 200 untuk audisi daerah. Oke. Lalu menuju ke nasional? Lolos sebenarnya kemarin saya kira ada 2 orang atau 3 orang, karena kan ada diundi lagi, maksudnya diadu lagi gitu nyari 1 2 3. Ternyata 1 2 3 tidak berfungsi ya. Ternyata yang dicari cuma juara satunya aja. Jadi saya sendiri ke sana dan cuma bawa diri. Tapi waktu itu audisinya ber-200 ya? 200 itu ada 5 jadi pertama 200 terus dibagi jadi 50 ngari 10 ke 3 diadu lagi gitu. Seperti itu ya. Berarti Beli Putu akhirnya satu-satunya yang lolos. Satu-satunya yang lolos dari Bali kemarin. Itu di sana selama berapa lama Beli Putu kalau boleh tahu? Di mana nih? Ruangan di MasterChef? Di MasterChef di Jakarta apa? Ke total keseluruhannya? Keseluruhan berarti dari audisi. Kalau di MasterChef-nya sendiri ya, kalau dari audisi kita sih kalau di audisi itu semingguan ya. Semingguan itu yang lama adalah menunggu kepastian juara apa enggaknya. Itu karena kan ditentukan kan lewat email kan. Kita juara apa enggaknya itu kita lihat dari website juga gitu. Dapat juara apa enggak gitu. Nah, itu yang lama kita menunggu keputusan dari dewan juri kan. Tuh, terus kalau di MasterChef-nya sendiri selama karantina di RCTI itu kurang lebih kalau full sama iklan dan lain-lain ya, hampir 1 tahunan lah. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Paling kurang sebulanan. Itu untuk jenjang di 10 besar ya? Jenjang ya 10 besar. 10 besar ya waktu 10 itu besar. beli. Karena kita kan syutingnya itu enggak ibaratkan syuting terus nggak langsung ambil syuting banyak gitu, enggak. Jadi bisa ada syuting jeda iklan dulu gitu kan. Kita karena syuting iklan tuh hampir sama kayak syuting MasterChef nih. Ya, syutingnya tuh dari pagi ke pagi. Siap. Itu kayak gitu ya perjuangan di sana ya. Nah, tapi kalau boleh tahu nih Beli Putu, kan nggak banyak orang yang tahu nih, khususnya di Bali ya. Ketika menjadi peserta MasterChef, kan ada pasti peserta itu juga syuting untuk iklan-iklan tuh ya. Ya. Itu nanti benefitnya buat pesertanya atau acaranya Beli Putu? Kalau dari MasterChef itu benefit kita di kayak mungkin ya nggak tahu sih 50% atau berapanya, tapi pasti kita dapat. Gitu. Tapi ada royalti lah untuk. Ada royalti, ada royalti. Kita ikut MasterChef pun kita lolos dari Bali, juara di Bali. Kita memang di Bali nggak dapat apa-apa, tapi di MasterChef-nya kita dibayar per episode. Gitu. Per episode kita dibayar gitu. Berarti semakin lama kita bertahan semakin banyak terkumpul. Ya, semakin pintar kita buat mengalihkan dewan juri biar suka memasakan ya. Semakin lama kita diam di sana semakin banyak punya duit gitu. Kalian perlu tahu ini dong. Jadi nanti Beli Putu. Jadi selama di MasterChef, jadi ketika pertama kali menginjakan kaki di orang bilangnya apa kalau MasterChef ya? Room kitchen ya? Atau apa tuh? Tempat masak itu. Tempat masaknya? Studio. Di studio di kitchennya itu ya. Di studio ya. Di studionya itu. Ketika pertama kali menginjakan kaki ke sana, apa sih yang Beli Putu pikirin pertama kali? Nggak mikirin apa-apa. Jujur ya, ini pengalaman, ini pertama kali aku bahas di Sirah Bali Info nih, serius. Ini pertama kali aku Sirah Bali Info. Jadi gini, awal tuh ikut MasterChef itu karena nonton di TV. Waktu itu aku nggak tahu kalau ada MasterChef. Waktu itu ada Gung Tia ya kan, dari Bali. Terus kan baru 3 orang ya yang benar-benar pure asli Bali. Waktu itu ada Gung Tia, ada Kadek kan. Nah, yang aku tahu tuh waktu itu Kadek. Nah, tahu Kadek itu gara-gara nonton dia di Kadek nih. Karena waktu itu Kadek sering banget marah-marah kan. Ya terpaksa dah DM Kadek. Beda gimana caranya ikut nih gitu. Lu daftar aja gitu kan sarannya dia. Gimana cara daftar gitu kan. Daftarnya kemana gitu kan. Pas ada bukaannya udah coba-coba aja ngirim CV, link dan lain-lain kan. Masuk lolos gitu. Lolos 200 ya ikut lagi gitu. Nah, terus pengalaman yang paling seru di pertama kali aku cerita di Sirah Bali Info nih. Pengalaman paling seru adalah saat aku pertama kali menginjakan kaki di MasterChef Indonesia ya. Jadi kita kan dijemput dari bandara.
Dijemput dari bandara. Waktu itu kontesannya ada dari Maumere, ada dari Semarang gitu. Jadi kita dijemput di bandara itu jadiin satu kan. Nah, tapi beda-beda pesawat. Terus semua itu udah bawa ikan seger, ayam, apa bumbu tuh, mereka tuh nggak nyari lagi di sana gitu. Mereka tuh bawa, wah pokoknya kayak apa sih namanya, kayak bukan kerdus, pakai ogoh-ogoh apa namanya? Oh, gabus. Kayak kotak ya kan, ya boxnya itu. Nah udah bawa mereka udah isi es cube dan maksudnya biar ikannya tetap segar gitu kan. Benar. Udah bawa. Dan aku peserta satu-satunya cuma bawa diri ke sana. Itu emang nggak tahu atau gimana? Memang gimana? Masa bodoh. Karena waktu itu jujur gimana ya? Pikiran lagi buyar. Satu, waktu itu kenapa pikiran buyar? Karena dari tempat kerja sendiri, waktu daftar pertama dikasih. Setelah lolos, setelah juara di Bali, disuruh kirim ke nasional, malah ditolak. Nggak dikasih sama owner dan GM. Akhirnya aku lepas sep jaket, aku bilang goodbye sama teman-teman semuanya. Sama tempat kerjanya? Iya, sama tempat kerja, tanpa ada namanya surat resign dan lain-lain. Karena dalam arti gini, aku ikut kompetisi itu bawa nama Bali. Gitu. Aku bawa nama Bali. Aku bukan cuma bawa nama restoran ini gitu. Tapi dari tempat nggak mengizinkan. Ya udah, oke. Nggak ada satupun yang bisa menghalangkan mimpi nih. Buka sep jaket, aku buka, aku ganti baju, aku lepas, aku taruh, aku jalan. Dan besoknya, keesokan harinya, semua nelpon, HRD apa semua nelpon, bilang, di mana tuh, kenapa nggak masuk? Karena posisi lagi jadi kepala, lagi head kitchen, kepalanya nggak ada, gimana ekornya? Dan itu langsung hari itu juga ya? Tapi waktu itu aku punya alasan kenapa aku melakukan hal seperti itu. Aku nggak semena-mena. Aku orangnya profesional. Pas aku keluar atau resign, aku minta izin, nggak dikasih. Udah, oke, aku resign secara baik-baik. Yang pertama aku buat surat resign, nggak ditanggapi. Yang kedua, surat resign gue dirobek. Di depan gue dirobek. Kesel banget. Tuh, wah sialan, kan menghargai banget. Ya udah, oke, kabur. Oh, waktu Beli Putu ketika dapat mengajukan resign juga kan? 2 kali ngajukan resign. Yang pertama nggak tanggapi. Mungkin saking sayangnya restoran sama aku. Yang kedua, dirobek di depan. Ngapain kamu resign? Dirobek. Itu sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Itu kalau dari segi aturan ketenagakerjaan, menurut saya tuh nggak boleh ya? Iya, karena itu hak asasi loh. Iya, itu hak sih sebenarnya. Iya, benar. Jadi kok yang penting itu kan udah dalam artian prosedur resign kita dengan baik-baik, kita mengajukan segala macam. Karena itu udah kadang nggak dikasih, hal seperti itu ya udah. Aku kabur secara terlihat namanya itu. Oh, kabur secara terlihat? Iya, aku masuk ke kitchen dulu, tak selesaiin kerjaan hari itu. Aku balik ngerokok 3 jam atau 4 jam tuh ngerokok. Sebenarnya aku istirahat cuma 1 jam. Nggak, aku 4 jam istirahat. Habis itu datang ke laundry, buka semua sep jaket, pas kitchen, barang-barang yang dapat dari sana taruh di office. Karena aku ada office sendiri kan. Aku taruh di office, aku pergi langsung. Aku cuma bilang goodbye sama teman-teman. Dah, itu aja. Nah, keesokan udah tayang di TV, baru mereka tahu aku ada di TV. Maka banyak DM waktu itu masuk. Wih, selamat. Tapi ketika Beli Putu mengucapkan goodbye itu, teman-teman udah ada yang Beli Putu mau pergi atau cuman dipikir mau pulang? Enggak. Karena kalau teman-teman bilang mungkin pemikirannya teman-teman tuh paling, wah, ini lagi ada masalah, mungkin besok balik lagi. Oh iya, benar ya. Gitu. Oke, next lanjut. Ketika akhirnya Beli Putu memutuskan untuk berangkat sendiri, yang kemarin akhirnya kondisi yang ya mungkin kita bilang ya nggak sesemangat di awal ya, karena ada momen harus pergi dari kantor tanpa persetujuan segala macam. Akhirnya sampai di Jakarta, ketika melihat peserta lain itu udah preparationnya so good ya, lengkap banget ya. Tapi sebenarnya tuh yang membuat pikiran itu buyar, maksudnya pikiran itu bercabang, itu bukan cuma hal itu aja. Ada lagi sebenarnya. Nah, hal itu terjadi tuh karena gini. Aku waktu itu mencoba untuk melamar di salah satu negara ya, Kuwait ya. Kalian tahu kan mungkin dinar Kuwait itulah mata uang terbesar di dunia ya. Mengalahkan pound sterling kan dan euro. Nah, aku sendiri waktu itu ngelamar di sana, waktu itu posisi eksekutif sosep. Eksekutif sosep masakan Indonesia.
dengan gaji kalau di Indonesia kan waktu itu 65 juta. Lolos. Oke. Aku sama keluarga, kakak juga, karena kakak juga seorang orang media. Kita counseling, Kak, aku lolos nih gitu. Aku lolos di Kuwait, aku lolos di Dubai. Aku harus milih yang mana, atau aku lolos di TV. Aku milih yang mana? Orang tua ngasih saran pada waktu itu, kalau kamu ke TV, itu cuma kesempatan sekali seumur hidupmu. Nggak bakal pernah ada kesempatan itu lagi. Tapi kalau kamu ke Kuwait, kamu batalkan kontrak kamu, tahun depan, 2 tahun lagi, bulan depan, kamu masih bisa ikut lagi, masih bisa interview lagi. Itu yang disarankan waktu itu sama orang tua. Oke, karena orang tua mendukung banget dan sempat mimpi yang aduh kan. Ya orang Bali ya. Ya, orang Bali ya. Sempat mimpi apa gitu kan. Ya udah ikut gitu. Dan jujur waktu ikut pertama ke sini itu, karena ngelihat di Bali aja persaingannya ketat banget dan sulit banget ya. Orang tua kan kalau dibilang kalau di Bali itu ngiring ya. Ibu ngiring. Saya waktu itu cuma ngacep lah dibilang di Taksu. Saya tuh nggak minta yang namanya juara 1. Saya tuh cuma minta 9 besar. Waktu itu. Dan itu benar-benar terjadi. Itu udah benar-benar terjadi dan saya benar-benar 9 besar sampai di sana. Di 9 saya benar-benar 9 besar. Dan saya pulang, semua keluarga saya bilang apa? Doamu terkabulkan, kurang baik apa Tuhan sama kamu. Oke, nice. Itu yang kadang orang nggak tahu ya. Kayak orang nggak tahu. Percaya nggak percaya kan jadinya kan, benar. Oke, it's good sih. Jadi itu Tons. Jadi walaupun Beli Putu sebenarnya nggak gampang alurnya beliau untuk masuk di MasterChef, karena selain dari tantangan yang sudah banyak banget yang keluar, kemudian juga ternyata dari masalah pribadi pun ada yang mengganjal. Sampai akhirnya masuk ke fasenya tiba di MasterChef. Benar. Nah, ketika Beli Putu melihat teman-teman Beli Putu semua udah preparation dan Beli Putu masih mungkin dalam tanda kutip ada momen terpuruk di sana. Ya. Apa langkah yang Beli Putu lakukan sehingga tetap bisa bertahan di episode pertama itu? Gini, nggak mungkin sekarang kita gini langsung syuting. Itu nggak mungkin. Aku ada kesempatan untuk beli bahan dan lain-lain. Kan di sana tuh nggak mungkin nggak ada pasar, nggak mungkin nggak ada supermarket, seorang ibu kota dong ya kan? Aku pasti bisa belanja di sana. Itu yang aku pikirin. Jadi yang aku bawa tuh prepare ada duit aja. Siap. Karena di audisi di waktu di nasional kita kan nggak dibiayai, ya kan? Kita nggak dibiayai, kita itu nggak dapat bahan dari RCTI. Pakai sendiri-sendiri. Audisi iya, karena juri juga nggak tahu kalau kita masak apa. Terus gimana nilainya? Juri juga nggak tahu kalau kita bakal masak apa. Jadi kita bahan bawa sendiri. Dan paling kerennya lagi adalah semua peserta ditanya, kamu besok bakal masak apa? Yang nanya itu adalah ada back chef namanya, itu chef Eva. Kamu bakal masak apa? Kira-kira kamu gini apa? Yang waktu itu saya jawab adalah saya bakal masak masakan Bali. Nggak saya nyebut menu dan lain-lain. Saya juga di otak saya adalah saya belum menyiapkan menu. Padahal briefingnya Beli Putu tolong kirimkan via email menu. Terus ntar biar bisa sampai di sini kita printkan, terus Beli Putu bisa bertanya sama di sana kira-kira bagusnya gimana. Jadi ada konseling kan di sana. Sama sekali nggak ada buat menu, rekap menu sama sekali nggak ada. Lalu akhirnya aku cuma bisa bilang aku bakal bawa masakan Bali. Menunya apa? Nggak tahu. Ya. Responnya dia gimana? Wah, kamu peserta paling aneh. Ya iyalah aneh, orang semua bawa menu, Beli Putu nggak bawa toh. Nggak bawa, orek-orek menu nggak bawa. Tapi yang aku persiapkan pada waktu itu, aku bisa gitu. Udang pun, karakter udang nih, waktu itu apa yang bisa aku jual dari diriku? Apa yang bisa aku buat Bali? Apa yang bisa aku naikkan dari Bali? Karena ini kompetisi kuliner, wah aku harus bawa masakan Bali. Benar, aku bawa 10 episode masakan Bali. Terus udang, wah kurang, mau pakai kaman aja waktu itu. Ribet ya. Akhirnya teman ada orang Bali juga tinggal di Jakarta, dia jual-jual kayak gini kan. Udang, alat sembahyang, telepon, bro di mana nih? Yaudah yuk kita ketemu dulu, aku mau beli udang nih, bawain semua sampel udangmu. Dibawain, ditauin aku di MasterChef, nggak usah bayar deh, kamu karena kamu mau bawa nama budaya, ya udah pakai aja. Dikasih waktu itu 3. Makanya waktu di galeri itu yang paling bagusnya coklat, itu aja aku pakai.
Serius itu doang yang pakai petaksu banget tuh. iOS-nya ada di sana ya. Keren. Nah, kita lanjut lagi ketika beli putu udah di sana, dan waktu itu memang sudah kenal dengan Chef Juna atau belum? Atau baru di sana kenal? Kenal sama Chef Juna itu sempat kompetisi bareng. Jadi tahu tapi nggak begitu akrab. Gitu. Karena ya dalam artian saya sama Maris misalnya ya. Kenal Maris, tahu gitu. Tapi akrab enggak? Gitu. Oke. Nah, kalau berarti sebelumnya kenal sama Chef Juna di mana? Asosiasi. Di asosiasi. Karena aku masuk asosiasi ICA Asosiasi Chef Indonesia. Dan nasional aku PR. Jadi satu posisi sama Juna. Wow. Gitu. Tapi di sana dimarah-marah ya? Di sana marah-marah. Tapi gimana? Sempat juga berpikir kenapa ya aku nggak naik ya? Gitu. Karena udah 5 episode nggak naik. Gitu. Apa yang menyebabkan ya? Telepon nggak ada. Kamu harus bikin suatu hal yang bisa kamu dimarah. Apaan yang bisa dimarah nih? Pas jalannya ikan asin, jengkol. Karena jujur aku gak suka jengkol ya. Bisa ngolah bisa. Wah, ikan asinnya buat tambah garam aja. Wah, marah. Chef Arnold marah-marah. Ngomong, sautin. Juna kan gak suka orang kayak gitu kan. Sautin, bar dah langsung di sana. Abis tayang video itu aku udah bilang aku bakal naik di pas ini, beneran. Sial. Kalau gini, kalau aku nggak naik, aku bawa budaya, buat apa? Iya kan? Banget. Buat apa? Aku misalnya nggak naik nih, aku bawa budaya, siapa yang mau lihat? Berarti kalau gini ya, beli putih ya. Jadi kalau misalnya dia masaknya lempeng nih misalnya. Lempeng nih gimana? Lempeng tuh maksudnya ya sesuai alur lah. Biasa-biasa aja. Itu yang bagus. Tapi nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Itu yang bagus malahan. Misalnya nih ada kompetisi masak misalnya MasterChef. MasterChef itu kan punya penilaian, misalnya ada nilainya A, ada nilainya B, ada nilai C. Yang bakal dipanggil ke depan adalah yang nilainya A sama yang nilai C. Yang B itu nggak bakal dipanggil ke depan. Itu yang bakal aman terus. Gitu. Makanya nggak usah dipanggil. Aman ya? Aman terus, naik terus jadinya ke atas. Jadi nggak masuk, apa namanya itu kalau di pressure test? Pressure test. Iya, nggak bakal masuk pressure test. Kalau beli putu sendiri selama MasterChef berapa kali masuk pressure test? Aku sendiri selama MasterChef itu dibilang ya, kalau aku cari di sini aku juga bisa banggain diriku sendiri ya. Itu aku masuk pressure test itu 3 kali. Dari 9 kali gini ya. 9 episode. Enggak, aku 28 episode. 28, 28 episode aku cuma masuk 3 kali pressure test. Dan itu semua challenge grup, kelompok. Yang gara-gara grup. Jadi bukan challenge individu. Enggak. Enggak ada individu. Dan aku masuk kategori kontestan MasterChef yang masuk pressure test paling dikit. Cuma 3 kali. Ya, yang lainnya udah 14 kali masuk, aku baru 3 kali. Dari seluruh season atau di season 6? Dari season 6. Di season 6. Wow. Dan kalau nggak ada challenge kelompok ya waktu itu, mungkin aku pernah masuk pressure test. Nice. Nah, tapi kalau yang ketika momen yang lagi viral kemarin nih, yang sama Chef Juna yang cekcok ketika masak, itu awalnya gimana beli putu? Awalnya gini. Jadi itu pertamanya aku masuk pressure test adalah grup ya. Jadi satu tim waktu itu sama orang dari Aceh namanya Surya. Dan Surya ini benar-benar yang kalau dicari-cari peserta MasterChef yang pure orang rumahan dan memang tidak ada basic sama sekali. Belum pernah terjun ke restoran, hotel, belum pernah. Ya lain berbeda sama kita lainnya. Udah ada yang konsultan, udah ada bla-bla dan lain-lain kan ya. Nah, Surya ini suka itu masak kari. Apapun yang dia masak itu pasti kari. Mau dapatnya challenge-nya ikan, mau sapi, mau ayam, masakannya kari. Nah, waktu itu kita dapat challenge kita tuh waktu itu Chinese food. Chinese food itu waktu itu kita disuruh buat dan kita nggak tahu gimana cara buatnya, kita nggak tahu. Ya udah dibuka, kamu buat kayak ini. Itu emang nggak ada tutorial dari awal sih, tahu? Nggak ada. Berarti itu emang real ya? Real. Nah, kadang banyak orang yang bilang. Ini contohnya nih kayak gini. Aris nggak bisa buat mie goreng. Di depannya Aris ada mie goreng. Aku yang bukain. Aris buat mie goreng. Saat itu juga. Banjir. Itu gimana cara? Hanya dengan ngelihat ya. Ngelihat. Habis itu challenge-nya adalah yang paling keselnya adalah 10 menit ganti. Jadi kita nggak bisa kerja sama. Ganti 10 menit tukar.
kayak ban cadangan ya. Ketika masak. Jadi pikiran kita tuh udah bagi dua. Akhirnya masuk pressure test. Pressure test bikin xiaolong pao. Sama dibukain, Ted. Nggak pernah masak xiaolong pao sama sekali. Aku Apa itu? xiaolong pao. Oke. I'm sorry, aku tidak mengerti itu apa. Itu kayak roti Chinese gitu. Oke, ya. Itu benar-benar nggak tahu, nggak pernah masak, nggak pernah buat. Oke. Ngerasain aja nggak pernah. Gitu. Siap. Nah, makan aja, cicipin. Tapi boleh nyicip. Cicipin boleh. Cium-cium aromanya. Aromanya ada kayak gini nih. Rasanya kayak gini nih. Gini nih. Yang jadi halangan adalah tepungnya. Tepung apa dipakai buat itu? Jenis tepung banyak ya. Jenis tepung banyak. Mau protein tinggi atau protein rendah tepungnya kan apa tepung? Berarti MasterChef sampai segitunya ya. Jadi itu emang benar-benar challenge sih. Challenge. Makanya tuh banyak nih ya teman-teman, aku kasih tahu juga nih, banyak teman-teman yang di rumah juga bilang, "Bri, MasterChef itu settingan ya." Itu paling settingan tuh gini udah kasih tahu. Ikutlah MasterChef sekali, di sana kalian bakal tahu gimana rasanya ikut MasterChef. Ya kan? Dijuriin, dicari-cari kesalahannya sama juri itu pasti setiap kita kita bawa makanan, bagus-bagusnya apapun pasti ada miss sedikitnya, pasti bakal dibilang. Kita mau bikin yang perfect mungkin itu sulit banget. Berarti emang sengaja dicari seperti itu ya? Ya, mereka harus dapat kesalahan. Jadi dalam artian mereka profesional gitu. Mereka profesional, mereka dibayar untuk profesional. Kalau kalian benar. Kalau kalian salah ya salah. Tapi kita nggak bakal bisa ketemu sama miss di sana. Kenapa? Satu, kita dikejar waktu, under pressure. Ya kan? Pasti under pressure. Apalagi awal-awal masuk di MasterChef. Awal-awal ketemu yang namanya media TV. Awal-awal ketemu namanya apa namanya? Bukan kamera. Ya benar. Kamera. Itu pasti bakal grogi. Jujur, aku pertama-tama megang pisau, ditanya, "Beli butuh masak apa? Teknik apa yang dipakai?" Udah nggak usah tanya saya dulu. Kan ada momen Beli Putu itu candain kita bilang sama Chef Juna. Itu awal dicandain itu karena apa Beli Putu? Ya karena tadi, jadi buat xiaolong pao. Ini benar-benar ya ibaratkan orang baru mau buat dan dikasih lihat ini xiaolong pao. Gimana cara buatnya? Kita nggak tahu cara buatnya gimana. Nah sekarang kita di-challenge untuk bisa buat itu tanpa kita pernah melihat atau membuat. Bayangin aja caranya kayak gimana. Nah sulit dong. Nah Juna datang, saya ngeliat kayak gini, diajak ngomong, kan nggak fokus jadinya nih. Nah otomatis agak tremor juga gitu kan ya. Tremor, dia nanya, "Hadi gemeter," gitu kan. Gitu. Jadi, nah di sana juga frame, wah betulan nih. Di sana tempat kita untuk dapat masukan budaya logat Bali, bahasa Bali kayak gitu. Benar. Karena jarang-jarang loh, kayak misalnya artian orang yang ikut kayak gitu tuh jarang-jarang mau pakai bahasa Bali kayak gitu. Karena jujur aja kalau di daerah sendiri jarang loh mau gimana ya, kalau dari kita dikenal sebagai orang daerah, ya kita kayak gimana ya, kita bisa tahu sendiri kan ya. Apalagi di ibu kota ya. Iya, ibu kota apalagi gitu loh. Benar banget. Tapi saya salut juga loh Beli Putu sama Chef Juna sendiri. Kenapa? Karena sebelum video sama Beli Putu yang pakai bahasa Bali, kayak dia ingat di Hell's Kitchen kalau nggak salah. Dia juga ada sama salah satu. Putu juga ya? Ya benar, Putu juga. Itu yang gosong itu, yeah. Itu lilit gosong. Gitu ya. Terus sama Luna Maya. Benar. Luna Maya itu, nah maksudnya yang saya lihat adalah bangga juga sih walaupun dia nggak keturunan asli Bali kan. Iya. Tapi dia tetap mau menjadikan itu sebuah entertain. Iya, sebuah entertain. Itu yang benar. Dan nih buat semeton Sira Bali ya. Jadi kalian harus tahu juga. Jadi setiap event atau challenge atau setiap rangkaian acara dari sebuah perlombaan itu, memang itu perlu yang namanya entertain Beli Putu ya. Benar. Untuk menaikkan rate acara. Jadi jangan kalian pikir ketika Beli Putu kemarin ada bahasa Bali dengan Chef Juna atau momen lucu lain atau momen menegangkan lain, jangan pikir itu settingan. Tapi memang akan dicari momen-momen entertain seperti itu. Momen-momen yang seru gitu. Momen-momen yang seru. Apa yang bisa dijual gitu loh. Kalau semuanya balance, siapa yang mau nonton? Iya, bener banget ya. Jadi udah kacangan banget ya kan? Iya. Karena ya kalian tahu sendiri kan, kalian netizen Indonesia juga suka yang aneh-aneh ya. Suka yang ekstrim. Yang cepat-cepat viral itu ya hal-hal yang aneh bilangnya. Kemarin aku ngeliat viral di YouTube sempat berapa bulan yang lalu, beli cupang viral.
Ya kan? Cuma beli cupang doang. Mau beli cupang ya kan viral gitu. Coba kau beli cupang nih. Kenal nggak? Tapi beli betul waktu di sana jujur-jujuran aja nih. Pertama kali tegang nggak? Tegang. Tegang banget ya. Tegang banget. Oke. Tegangnya itu karena kita nggak pernah di media. Oh iya. Maksudnya iya. kita nggak pernah Depan center kamera, langsung sama ya. kamera. Bener banget. Nah tapi seandainya kalau waktu itu Beli Putu tahu salah satu produk lokal Bali yang bisa bikin tegang itu turun. Apa tegang apa nih? Itu ikan. Sama orang Bali kita ya. Beda ya. Oh iya udah tegangan tinggi banget bahaya. Nah di Bali sebenarnya ada salah satu produk itu yang bisa membuat kita merasa lebih tenang. Apa tuh? Nyaman. Apa tuh? Nah, itu kalau Beli Putu pernah lihat dari tadi di sini ada yang keluar asap-asap. Jadi ini bukan vape. Ini bukan rokok. Nah ini namanya essential oil dengan aromaterapi seperti itu. Jadi mungkin Beli Putu udah sering dengar nih aromaterapi. Cuman ini adalah salah satu varian yang diproduksi langsung oleh orang lokal Bali. Orang lokal Bali. Ya, wow, lokalan banget berarti ya. Ini lokalan banget. Lokalan. Ini lokalan Bali. Itu namanya Rosevara dengan dia ada berbagai macam aroma sih. Cuman sekarang kita lagi pakai eukaliptus. Jujur kita juga di Sirah Bali sering banget dikasih sama Rosevara karena memang mereka tahu mungkin kita kerjaan banyak. Jadi anak-anak muda kan paling gampang banget stres nih, kepancing emosi. Oke. Nah ini enak banget. Jadi dia memang pakai apa namanya tuh tumbuhan alami. Jadi itu difermentasi itu seperti apa? Jadi menghasilkan minyak. Kemudian dia dalam bentuk essential oil Beli Putu. Nah ini Beli Putu bisa coba hirup aromanya. Nah seperti itu. Nah ini yang ya aromanya terapi banget ya. Ya aromaterapi banget ini yang menenangkan. Terus juga kemarin kita sempat apa namanya? Saya sendiri sih ngerasain. Itu Beli Putu pernah nggak ngerasain lapar tapi nggak pengen makan? Kayak kita kayak lapar mata itu. Oh iya oke. Pengen nyari pizza udah beli pizza, aduh nggak pengen makan. Iya. Nah itu kemarin saya sering banget ya itu. Apalagi kalau itu namanya lapar media sosial tuh nggak? Lihat sih dia makan. Gitu. Ya lapar media sosial kan biasa gitu kita beli aja buat story udah selesai kan. Apalagi kalau lapar itu misalnya, lihat storynya Anyang Geraldine makan gini. Wih enak ya kayak ya gitu, pegang. Padahal yang enaknya bukan makanannya. Enggak makanya ya nanti dimakan. Nah ini yang kemarin dibilang kalau dia bilang dia harus kalau sering kayak gitu coba aja hirup yang aroma lemongrass. Dia kan aroma makanan. Jadi siapa tahu bisa mancing untuk memicu nafsu makan. Nafsu makan ya. Memang coba dulu dia aroma serai banget dan serainya itu bukan serai yang enak gitu tapi serai yang enak untuk dinikmati. Dan saya salutnya sih. Jadi produk-produk ini adalah produk-produk yang memang lokal asli Bali. Yang saya tahu biasanya sih produk-produk kayak beginian ini datanya dari luar ya, dari nasional. Dari luar benar ya. Dari mana gitu misalnya datangnya. Nah, cuman saya kemarin baru tahu ternyata ada produk-produk seperti ini di Bali gitu. Dan itu yang mungkin pride-nya perlu kita naikkan lagi ya. Jadi lokal Bali itu juga bukan hanya sekarang. Kalau dulu mungkin terkenal hanya Bali ini produsennya, tapi nanti setelah barang jadi itu di Jakarta jadinya. Oke, ya. Gitu kan momen-momen kemarin. Nah, cuman ini berkaitan juga seperti yang saya lihat yang terjadi pada Beli Putu sendiri. Jujur, kita dari media melihat ada talenta dari Bali yang sebenarnya di nasional itu udah punya nama gede banget. Iya. Tapi pride-nya di Bali itu sangat kurang. Entah dari pemerintah yang tidak meng-up orang tersebut. Nah, contohnya kayak Beli Putu nih. Beli Putu di MasterChef udah sampai 9 besar ya. Kemarin. Mungkin masih banyak orang yang nggak tahu Beli Putu kalau videonya sama Chef Juna itu nggak viral. Iya benar. Bener nggak? Karena saya lihat ya, jujur nggak ada kemarin kayak celebrate dari pemerintah bahwa, woi Bali ini ada salah satu chef yang masuk 9 besar ini. Nothing. Iya. Apakah benar? Benar. Gimana ya aku bilangnya? Kalau dari saya pribadi ya, aku tuh kayak nggak butuh ya namanya harus dia agung-agungan. Enggak. Kita nggak butuh seperti itu. Yang kita butuhkan tuh kayak dalam artian bisa nggak kayak bikin aku semangat gitu. Nah, iya itulah. Bisa kamu tuh kayak kalian tuh bikin kita semangat untuk berlomba di sana bawa nama Bali. Gitu. Bawa nama daerah gitu. Karena Beli Putu di sana berusaha ya. Berusaha banget gitu. Dan yang Beli Putu usahakan yang tak lihat sih bukan hanya dari segi personalnya Beli Putu biar bisa menjadi yang terbaik sana, tapi juga membawa budaya dengan Beli Putu tadi bilang nyari Benar. Habis itu ngambil momen ketika ada momen logat Bali bisa dinaikkan. Benar. Itu dinaikkan di sana, tapi ya saya lihat memang. Nah, saya pengen tanya nih.
ketika Beli Putu pulang di 9 besar, harus pulang dari MasterChef, ada nggak orang pemerintah yang sempat hubungin Beli Putu? Dari MasterChef nggak ada. Sama sekali. Ada. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Wow. Gini. Jadi waktu pulang dari MasterChef, jujur ya, aku nangis waktu di sana, sedih. Karena satu, orang tua aku udah dari sana. Satu langkah lagi aku di top 8, aku udah bisa masak bareng orang tua. Cita-citaku dari dulu, aku pingin bawa orang tua aku masak di TV bareng dia. Gitu. Terus kalau bilang dari waktu itu aku sempat bilang, kenapa saya selalu masak masakan waktu aku pulang ya? Kenapa aku masak masakan Bali? Seterusnya gitu. Bukan seterusnya saja 10 episode. Karena jujur aku tuh pingin membawa yang namanya masakan Bali itu dikenal banyak orang. Bila perlu go internasional lah. Gitu. Kenapa? Satu, orang luar atau orang bukan asli Bali ya, misalnya orang luar yang datang ke Bali ya, atau wisatawan ya, kuliner Bali yang ditauin sate lilit, babi guling, lawar, ya nggak? Hal yang udah famous banget kan, dari lumrah banget. Nah, tapi apakah mereka tuh tahu tentang mujair nyat-nyat? Oke, benar banget sih. Nggak ada banyak yang tahu tentang mujair nyat-nyat. Mujair nyat-nyat makanan khas Kintamani. Kenapa bisa dibuat mujair? Kenapa nggak harus tuna gitu kan? Karena mereka berpenghasilan mujair kan di sana. Gitu. Mereka tuh tahu lawar, ya udah lawar itu adalah kelapa isi sambal mbe, isi daging. Nah, itu dah. Tapi sebenarnya kok lawar tuh banyak banget. Ah, itu kenapa aku pingin bawa namanya Bali. Kenapa aku pingin membawa gimana? Budaya Bali gitu loh. Ini loh yang sebenarnya. Bali tuh nggak cuma punya kuliner ini, tapi Bali juga punya masih banyak kuliner yang belum kalian tahu kayak gitu. Gitu. Dan lawar pun sendiri, kalian tahu lawar? Tahu lawar. Oh, lawar ini ya. Ini lawar ya? Iya lawar. Tapi lawar tuh banyak. Ada lawar merah, lawar putih, ya kan? Lawar sayur banyak kan lawar itu. Lawar pun ada filosofinya tersendiri. Gitu kan. Nah, oke, balik lagi nih. Berarti ketika Beli Putu di momen 9 besar itu orang tua udah ada rencana untuk terbang ke Jakarta. Sebenarnya gini. Jadi aku nggak tahu orang tua di Jakarta ya. Oh, nggak bilang nih ceritanya. Bilang. Karena aku di sana tuh cuma bisa bawa HP di hari Minggu. Oh gitu. Benar-benar karantina ya. Lebih parah daripada karantina COVID nih. Kena lagi. Famous banget memang COVID itu. Oke, lanjut. Karena stupid sekarang ada. Stupid 91 katanya sekarang deh. Nih. Okay. Jadi orang tua tuh nggak. Jadi dari RCTI memang disembunyiin, nggak boleh bilang gitu. Jadi mereka tuh mau bikin kita surprise, kejutan gitu. Tapi kok lucu ya, orang tua nih pas bawa HP hari Minggu ngeliatin, kok dia foto di bandara, ya kan? Tanya, bapak kemana? Oh enggak, nganter kakak, karena dia bilang nganter kakak saya ke Malaysia. Nah, jadi dia foto di bandara. Gitu. Tapi ngapain dia foto nganter kakak dia yang bawa tas, gitu kan? Lagi enggak. Challenge season sebelumnya itu ada challenge orang tua. Wah, challenge orang tua nih besok. Gitu. Oh, ternyata belum. Habis itu pas aku pulang, aku boleh bawa HP kembali normal, telepon orang tua di mana, bapak masih belum bilang kalau dari Jakarta. Aku minta maaf sama ibu, bapak karena nggak bisa terus gitu kan. Tapi bapak bilang, udah nggak apa-apa, kamu udah membanggakan. Terus telepon bapak di mana nih? Di rumah ada, nggak percaya aku di rumah lah gitu. Kenapa nggak percaya? Iya, nggak mungkin di rumah. Wah, bapak di rumah nih. Besok nggak takuin bapak ya. Ditembak langsung bapaknya ya. Nggak takuin bapak ya. Nggak bapak di Jakarta. Mengaku langsung. Maunya ngeprank anaknya. Ternyata anaknya udah jago prank. Udah akhirnya kebongkar. Kebongkar challenge-nya. Tapi waktu itu memang orang tua memang ada terbang ke Jakarta ya. Memang terbang ke Jakarta memang untuk menyaksikan. Tapi dan suatu sisi sedih banget. Kenapa ngelihat kontestan lain lagi 8 orang itu masak bareng orang tuanya di galeri, dan aku cuma ngajak bapak itu di di belakang layar ya, di backstage. Aku ajak dia ngopi di backstage. Bapak tuh ngefans banget sama Arnold, Chef Arnold sama Juna. Aku ajak dia foto bareng sama Juna dan Arnold, senang banget. Itu dan dia kayak mimpi.
Sampai sekarang foto profil WA itu tetap sama Arnold dan Juna di RCTI. Tapi sebenarnya yang kita lihat ya, kecil sih ya, cuman foto ya, cuman itu effortnya luar biasa. Ya benar, suatu kenang-kenangan ya, gimana, sebuah momen yang diabadikan ya gitu. Dan itu berasal dari kinerja anaknya sendiri. Iya. Itu luar biasa loh, betul. Dan itu kita patut salut dan bangga ya. Kadang memang di sini kita nggak pernah menyadari orang tua kita itu nggak pernah berharap yang banyak ke kita. Benar. Jadi hal kecil aja yang bisa kita berikan ke orang tua itu kadang kita lupain. Ya. Dan akan kita ingat ketika kita baru melihat orang tua kita sakit atau orang tua sakit atau apa, baru kita mulai berpikir, astaga, kita udah ngasih apa nih ke mereka ya? Benar. Di sana tuh juga seperti aku berpikir dalam artian aku tuh pikir dulu tuh orang yang suka ngelawan sama orang tua gitu, dikasih apa-apa, kasih saran gini, enggak, saranku selalu benar. Orang tua tuh dari dulu nyuruh kamu harus jadi polisi, kamu harus jadi tentara. Enggak, aku nggak suka jadi pegawai negeri. Biarpun dapat tunjangan masa tua, aku nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena aku nggak mau jauh dari keluarga. Itu. Ya kalau tugasnya di Bali enak, tugasnya ke Papua. Bertahun-tahun lagi nggak pulang-pulang. Ngesap jak betara cuma gitu loh. Mani maturan cepok betara metakon sira niki ya kan. Pemendak baru niki. Itu. Kalau badan nggak, aku dulu tuh hobi sebenarnya sepak bola. Pengen jadi bintang main bola gitu. Karena sempat cedera ankle, nggak bisa main lagi, udah ya kuliner. Mungkin mendalami lagi gitu. Tapi kenapa ke kuliner? Karena memang suka masak memang dari kecil. Gitu. Tapi dulu memperdalami kuliner nggak gimana ya? Nggak sedalamnya banget gitu loh. Yang penting tahu gitu. Kalau dulu sekolah memang nyari jurusan kuliner atau enggak? Sekolah kuliner. Sekolah kuliner. Oke, siap. Nah, berarti memang kuliner sendiri setelah Beli Putu mengalami cedera main bola, jadi emang suka kuliner, cerita kuliner itu memang Beli Putu tekunin dari kecil ya? Dari kecil. Nah, kita pengen tahu nih Beli Putu. Banyak orang yang berpikir seorang Putu Master Chef itu beruntung masuk Master Chef dan sampai di 9 besar, mungkin karena memang dia punya keahlian dari kecil atau seperti apa. Nah, kita pengen tahu, Beli Putu memang dari kecil jago masak, apa memang masak itu bukanlah sebuah keahlian di awal, tapi Beli Putu asah dari kecil seperti itu? Gini, kalau dibilang masuk ke Master Chef 9 besar itu hal yang kalau aku secara pribadi bilang beruntung. Bisa masuk Master Chef ya aku bilang beruntung. Nggak sembarangan orang bisa masuk di Master Chef. Itu kompetisi terbesar dunia. Setiap negara ada Master Chef. Master Chef US, Master Chef India, Master Chef Australia, Master Chef Singapura. Banyak. Bahkan adiknya Chef Arnold juga yang di Master Chef mana? Australia. Ya. Itu nggak sembarang orang. Itu kalau bilang masuk Master Chef hal yang beruntung. Hoki loh gitu. Tapi Tuhan memberikan kehokian, berarti Tuhan memberikan jalan yang lebih bagus. Gitu. Terus apa tadi? Yang masalah Beli Putu itu memang dari kecil udah punya bakat atau memang dari kecil mengasah sampai akhirnya sekarang jadi profesional? Kalau masak itu memang suka dari kecil. Jadi ceritanya aku tuh mantan anak didik panti asuhan. Gak banyak yang tahu deh. Aku mantan anak didik panti asuhan. Nah, ini juga sebenarnya kita itu kemarin kan gali-gali tentang Beli Putu ini, ada informasi-informasi yang masuk Beli Putu sempat di panti asuhan, kemudian cuman sorry kita berpikir pertama Beli Putu berarti yatim. No. Gitu, tapi barusan Beli Putu juga cerita ternyata Beli Putu ada orang tua lengkap. Nah, kalau boleh tahu kenapa sempat di panti asuhan? Gini, keluarga broken home. Sorry ya. Keluarga broken home pada waktu itu. Bapak nikah lagi. Nah, waktu itu keadaan ekonomi memang lagi di atas. Kita lagi punya kayak gitu. Bapak nikah lagi, cerai dan benar-benar jatuh dan bapak orang tua ketipu. Ya, orang bercerai itu pasti karena tidak nyamanan dari kedua belah pihak dan ekonomi. Ya kan? Keluargaku sendiri itu cerai itu gara-gara ekonomi. Salah main trading. Bursa. Bapak itu tidak bisa main trading. Jadi bahkan jokiin. Pakai broker. Ya gitulah sih. Udah dah, ngadain sertifikat ini pakai up yang sebesar-besarnya. Karena berpikirnya sehari 25 juta waktu itu kan. Sebulan gila dong ya kan.
usaha ngapain mau ngepet, mungkin baru dapat 25 juta sehari kan gitu. Nah di sana mungkin beliau berpikir ya udah deh gue gadein dulu nih biar semakin nambah lagi duitnya gitu. Akhirnya salah besar. Saat main saham seperti itu, jatuh anjlok dan jatuh dan benar-benar jatuh. Dan bapak tuh personalia ya, sempat jadi HRD juga di salah satu hotel dulu. Akhirnya bapak harus kerja jadi security di salah satu hotel juga di Seminyak waktu itu. Dan orang tua cerai, adik ikut ibu, aku ikut bapak karena bapak bilang nggak bisa kayak sekolahin. Akhirnya aku pergi ke kampung halaman, disekolahin sama kakek. Tapi pemikiran orang tua zaman dulu, orang yang masih di kampung pemikirannya adalah buat apa kamu sekolah? Sekolah itu nggak penting buat kamu. Udah kamu nggak usah sekolah, nanti kamu jaga toko. Itu hal yang masih mengingat banget di otak ya. So aku nggak bisa kayak gitu. Karena aku ngeliat saudara-saudaraku ada di kapal pesiar, gitu. Nggak sekolah gimana caranya? Kecuali jadi petani. Aku pernah disuruh ngurus tanah kakek. Kamu urus aja nih, nggak usah sekolah. Aku nggak mau. Sejelek-jeleknya aku harus punya pendidikan. Gitu. Tapi kakek terus nggak mau untuk sekolahin. Akhirnya aku berhenti di kelas 5 SD. Berhenti sekolah. Waktu itu masih zaman-zamannya vanili. Aku nanam vanili untuk bisa sekolah. Aku kabur dari rumah, aku pergi ke panti asuhan. Oh, panti asuhan itu bukan orang tua yang masukin sendi. Wow, ini kita nggak ada yang tahu ya. Aku pergi ke panti asuhan, diam di sana sampai kelas 3 SMP. 3 SMP, aku diam di sana. Jadi waktu itu di situ aku suka masak karena anak-anak di panti asuhan itu ada yang tugas sapi, bebek, ayam, beternak dan lain-lain gitu ya. Aku yang paling beda. Aku tuh kumpulnya sama anak cewek-cewek. Oke. Tugas masak soalnya. Ya benar banget ya. Tugas aku masak. Ya udah masak. Kok semakin diperdalamin seru gitu. Dan awal jatuh cinta sama masak tuh gini. Jadi anak panti tuh kalau dulu tuh makannya bepindang kan. Ragu siap nah. Karena Ragu nih masak kita yang buat gini. Bebas kalau dia bepindangnya di sambal matah, Ragu sambal lembek. Tapi kalau dulu Beli Putu di kondisi Beli Putu start dari kelas 5 SD di panti asuhan berarti ya. Start dari kelas 5 SD sampai SMP di panti asuhan. Pernah ngerasa capek atau putus asa gak? Pernah. Capek putus asa tuh kalau manusia wajar. Oke. Ya. Tapi obat capek putus asa tuh aku harus mendengar suatu seminar, hal-hal yang bikin semangat. Benar. Aku bakal up lagi kayak enggak, perjuangannya belum berakhir. Kayak gitu. Aku sempat pernah berpikir setelah orang tua aku cerai dan lain-lain, aku sempat pernah punya pemikiran untuk bunuh diri loh. Di kelas 4 SD. 4 SD. Ya. Pernah punya pemikiran untuk bunuh diri. Tapi pada waktu itu ngapain sih melakukan hal seperti itu? Gitu. Apa sih harus dilakukan? Apa sih harus sesimpel itu gitu loh. Enggak. Aku harus bisa nih. Aku sekolah di sana di kelas 5 SD, sekolah dulu setahun, akhirnya berhenti. Itu jalan kaki itu kalau dibaratkan jaraknya tuh bilang dari Kesiman ke Ubung lah ya. Jalan kaki. Orang di sekolah di desa tuh nggak ada yang namanya naik motor pada waktu itu. Iya. Sepeda aja udah untung ya. Sepeda. Aku ada sepeda, punya sepeda bawa dari sana. Yang bikin males adalah pulangnya. Kenapa? Jalannya naik, Pak. Jadi kalau waktu sekolahnya enak, cepet sih gitu. Waktu pulangnya ya dorong. Saya lupa Bapak di Buleleng posisi itu. Saya lupa itu. Saya bermasa kenapa gak enak. Tapi ya Beli Putu ya, kita balik lagi nih. Kalau misalnya Beli Putu waktu itu capek-capek ya. Kalau misalnya waktu itu udah famous nih, sebenarnya Beli Putu di momen ketika capek, lelah, penat, pikiran atau apa, ada hal simple yang bisa bikin capeknya hilang. Oh, apa tuh? Kecil, aromanya gak menyengat. Beli Putu pernah dengar minyak angin gak? Kecil, aromanya bikin tegang gak? Sedikit. biar gak serius banget ya, biar gak serius banget nih. Tegang dikit. Ini banyak. Tapi Beli Putu pernah dengar minyak angin gak? Minyak angin pernah. Di kalangan kalau Beli Putu masih muda, pikiran Beli Putu tentang minyak angin apa yang paling pernah Beli Putu tangkap? Obat kerok.
Biasa taruh di sini terus masuk angin. Cium-cium aroma itu terus enak tuh biasanya. Lagi mual-mual pas banget ya. Pas banget. Tapi misalnya kalau mau ngedate pakai minyak angin mau enggak? Pas mau ngedate sama cewek. Kok dibayar mau kayak. Kebanyakan anak muda itu minyak angin orang tua. Nah, ini satu lagi nih. Asli Bali juga. Itu tepat di depannya Beli Putu. Mana nih? Itu. Yang ini ya? Iya. Oh. Jadi itu minyak angin yang dikombin dengan hal yang tidak disukai oleh anak muda. Apa itu? Aromanya. Jadi dia buat minyak angin dengan konsep aroma mawar. Oh. Nah, seperti itu. Jadi dia beda konsep. Jadi dia bisa mengcombine, mungkin baca selera pasar juga ya. Dan kita tahu sekarang perusahaan-perusahaan yang asli Bali yang dikelola oleh orang Bali ini semakin kreatif. Benar. Salah satu ini yang saya lihat. Jadi VR79 ini dia mengcombine minyak angin yang biasa dipakai sama orang-orang dengan menambahkan aroma mawar. Nah, jadi bisa diputu coba cium juga. Jadi dia memang kalau kita anak muda sih terutama, apalagi saya sering ketemu kayak influencer kayak Beli Putu, kayak siapa itu kan. Iya kali kan podcast nggak enak badan pakai minyak angin. Ada banyak Beli Putu. Terus kamu pakai parfum apa nih, bagus sekali. Nah, kita pakai kadang ini. Kita selalu sedia minyak angin VR79. Beli Putu bisa buka cium aromanya. Nah, dia cocok banget sih buat anak muda sekarang. Biar nggak gengsi-gengsian kan, kita nggak enak badan pasti. Biar simpel, taruh di tas kecil. Tapi itu minyak anginnya ketika kita hirup biasa dia akan keluar aroma minyak angin biasa. Nah biasanya itu setelah diolesin di badan kita di sini biasanya kan kalau kita pening atau apa 5 menit atau 3 menit kemudian dia pertamanya dia nggak bakal kecium baunya. Panas gak sih? Lumayan. Minyak angin hangat ya. Cuman enaknya itu hangatnya itu ya karena dari bahan herbal itu jadi ya enak. Kalau di Bali sih rata-rata kan kita mainnya emang herbal ya. Berarti ini udah masuk ke Badan POM? Udah. Jadi semua sponsor Sirah Bali itu sudah lolos BPOM supaya kita tidak kena. Karena media itu suka melintir dan suka dipelintir. Wah, enak sih aku senang coba-coba ya tadi. Nanti siapin ya buat Beli Putu ya. Kabarin ke VR79 ya. Enggak nih bisa dari baunya enak banget ya. Jadi bisa jadi obat stupid 19 kayaknya. Bisa menjadi penyemangat di tengah stupid 19 ya, penyemangat di tengah stupid 19 ya. Apalagi banyaknya aturan tanpa solusi. Siap banget. Himbauan terus ya. Himbauan yang sangat mencekik ya. Kita yang menghimbau dikasih. Ya, udah dihimbau.